Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa dengan senyum, mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan. Suatu kali, mungkin saudara sudah pernah dengar, kayaknya saya sudah pernah sampaikan di mimbar. Seorang pendeta yang kebenaran tidak terjadwal di ibadah hari Minggu, dewasa, mampir di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Lalu dia diberi kesempatan oleh pelayan anak untuk berdiskusi, bercerita dengan anak-anak layan. Yang membuat dia terkejut ketika sudah happy bicara panjang lebar karena satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh anak-anak itu. Dia tanya begini, adik-adik, ini bukan kisah nyata ya, jangan sampai curiga terjadi di Karis di bawah, enggak. Adik-adik, Pak Pendeta mau tanya, tolong angkat tangan ya, yang bisa jawab. Siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Bapak Ibu tahu, itu semua anak-anak tunduk diam. Pendeta ini bahaya kalau mereka tahu. Sekali lagi Pak Pendeta tanya, yang merubuhkan tembok Yeriko tolong jawab. Diam, sepi. Lalu Antua punya suara makin tinggi. Masa enggak ada yang tahu? Coba sebutkan. Siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Dia mulai tunjuk. Kau yang paling depan. Siapa? Bukan saya, Pak Pendeta. Jadi orang pada mulai panik, kan? Bukan saya. Dia kumpulkan ke pelayan. Dia kumpulkan pelayan pihak langsung. Saya kurang tahu ada apa dengan anak-anak ini. Padahal ini udah kelas besar kok, masa nggak bisa jawab? Rubuhkan tembok Yeriko itu siapa? Coba kalian bagaimana itu? Semua sampai bilang bukan saya, bukan saya. Koordinator pelayanan pada hari itu bilang begini, Pak Pendeta, anak-anak ini jujur. Kalau mereka bilang bukan mereka, berarti bukan mereka, Pak Pendeta. Ini mulai makin gak nyambung dong. Makin gak nyambung. Maka pada hari Kamis seperti biasa ada rapat PHMJ. Dia bawa kasus ini, dia sampaikan kepada ketua yang membidangi PPSDI PPK. Saya mendapatkan kasus menarik dan ini persoalan dan ini juga tanggung jawab saya karena saya ketua bidang teologi yang mengajarkan juga bahwa ternyata tidak semua kisah-kisah dalam Alkitab dipahami dengan baik oleh anak-anak layan kita. Para PH mulai bungkam, ini pasti ada sesuatu karena tumben nih pendeta serius sekali. Ada apa sih Pak Pendeta? Ya, hari Minggu kemarin saya tanya ke anak-anak itu siapa yang merubuhkan tembok Yeriko, semua tidak ada yang bicara, bahkan ada yang mengatakan bukan saya, bukan saya. Saya tanya juga ke pelayan PH, mereka bilang anak-anak ini jujur, nggak mungkin kalau bukan. Jadi ada sesuatu di sini. Ini persoalan. PHMJ semua diam juga. Tiba-tiba ketua bidang pembangunan ekonomi gereja di samping saya, ini bukan kisah nyata, bukan pada hari, tiba-tiba Pak Pendeta izin respon. Apa? Gini Pak, daripada ini panjang lebar dan dari persoalan gini aja deh. Sebagai penanggung jawab pembangunan ekonomi gereja, saya mengusulkan kita bentuk panitia, kita bangun kembali tembok Yeriko yang sebelah mana, yang Bapak bilang roboh itu yang sebelah mana, Kenapa saya ceritakan ini? Karena ada banyak hal yang tidak nyambung sebenarnya ketika kita bicara soal kisah di sini. Kalau Bapak Ibu cuma baca ayat 1 sampai 4. Ini maksudnya apa? Apalagi dipenggal sampai ayat 4. Gemes banget saya. Padahal harusnya kalau mau penggal sampai ayat 5. Karena ayat 5 begini. Ketahuilah, aku bermaksud mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang akan kududukkan di atas takhtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Kalau penggal sampai ayat 4, tidak ada arti. Sudahlah, tolong buka Tawarik. Biar kita jadikan dia nyambung, supaya kita tahu siapa yang rubuhkan tembok Yeriko itu. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Tawarik, 1 Tawarik pasal 28 ayat 3.
Di situ mulai terang menderang. Ternyata ide dasar membangun bait suci rumah Tuhan itu bukan ide Salomo. Itu adalah ketulusan dan niat baik dari Daud. Masa aku tinggal di istana yang mewah, sementara Tuhanku tidak punya rumah, dalam tanda kutip. Dan dia berinisiatif berkata, Tuhan, aku mau bangun tempat kediaman bagimu. Tapi kan reaksi Tuhan itu luar biasa. Siapakah engkau? Langit dan bintang adalah tempat tendaku. Dan itu disebutkan luar biasa. Tapi bukan itu ternyata. Tuhan bilang begini, Daud, kau tidak layak. Coba lihat pasal 28 ayat 3 satu Tawarik. Tetapi Allah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Wow, padahal yang suruh berperang juga Tuhan. Tapi dia tidak terkategori untuk membangun, karena tangannya itu penuh dengan darah. Ada yang mengatakan, kenapa bisa pendeta? Tuhan yang suruh dia berperang, sekarang Tuhan tidak kasih dia bangun rumah. Jangan kau tanya soal itu. Itu Tuhan pun hak prerogatif Tuhan. Ternyata untuk hal-hal yang kudus, sangat spesifik kekudusannya. Enggak sembarang toh, berlumuran darah. Padahal itu pun karena tugas negara. Nah, lu enggak layak. Nanti anakmu. Apakah Daud berhenti dengan kekecewaan? Ya sudahlah, silakanlah. Anak kecuping alus yang masih kecil itu yang jadi raja pengganti saya namanya Salomo, biar dia bangun. Enggak. Kalau saudara baca pasal 29, wow, kita akan menemukan seorang ayah yang luar biasa. Dia siapkan semua bahan, dari logam, dari besi, dari emas, dari perak, dikumpulkan di seluruh kerajaan menggunakan upeti dan anggaran kerajaan. Disisihkan begitu luar biasa. 1 Tawarik pasal 29. Bahkan dia kasih koma lagi. Itu ayat berapa? Ayat 3. Dia ambil lagi secara khusus harta pribadi. 1 Tawarik pasal 29 ayat 3. Dia kumpulkan. Bukan cuma itu. Segala hal yang logam mulia itu dia tantang ke seluruh pemimpin puak dan suku. Aku telah melakukan bagianku, menggunakan inventaris kerajaan dan harta benda di rumahku. Aku menantang engkau. Maukah engkau memberi bagi Tuhan dan menyiapkan pembangunan rumah Tuhan itu? Ya ampun. Kita baca ayat 6 sampai yang ke-9 1 Tawarik 29. Peng! Berlomba para pemimpin puak dan suku mengajak umat berbondong-bondong menyerahkan yang terbaik segala jenis logam mulia untuk dipakai pembangunan bait Allah. Ternyata tetap bukan dia yang bangun. Tidak diizinkan sampai dia meninggal. Karena perintahnya anakmu. Maka masuklah di bacaan kita. Buka raja-raja tadi, 1 Raja-Raja pasal 5. Kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Salomo yang muda belia ini. Negeri sudah aman. Kemungkinan besar. Ayat 4 tolong lihat. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengurniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka. Kalau saya boleh tambah ini teks. Maka bersantailah aku. Maka amanlah negeriku. Berleha-lehalah aku. Toh janji itu janjinya Daud papaku ke Tuhan. Bukan janjiku. Maka saya akan nikmati semua hal yang aman. Enggak. Dia bilang ke Hiram. Engkau adalah teman setia ayahku Daud. Di banyak hal engkaulah yang membantu. Tirus paling dekat kerajaannya denganku. Dan engkau punya kompromi luar biasa dalam persahabatan. Ketika bersama dengan ayahku Daud almarhum. Maka ya tuanku Raja Hiram, dia bilang begitu. Aku berhutang kepada Tuhan. Untuk rumah Tuhan ini. Justru karena sudah tidak ada peperangan. Aku harus melanjutkan legasi papaku. Warisan papaku. Untuk mengerjakan pembangunan ini. Saudara tahu. Kalau logam sudah tersedia. Maka saya butuh tonggak-tonggak kuat. Kayu aras Lebanon. Konon katanya.
Itu kayu terkuat pada zaman itu. Yang katanya sudah nggak ada sekarang. Saya belum pernah lihat Bapak Ibu. Tapi katanya wow, paling kuat. Kirimkan penebang-penebang di wilayahmu. Izinkan itu dilakukan. Semua jenis kayu terbaik jadi. Saudara tahu? Mazmur 127. Waktu ditabiskan bait Allah itu. Salomo bilang begini. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Oh wetae. Padahal dia yang bangun. Bapaknya yang bersusah payah. Dia yang ambil hati para sekutu untuk bangun sama-sama. Dia bilang bukan aku, bukan kuat dan gagahku. Tapi kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia bangun. Gila. Aku bilang ini pribadi luar biasa. Ini pribadi yang hebat dan berkarya luar biasa bagi Tuhan. Masa muda yang luar biasa, seorang Salomo. Mudah-mudahan nyambung ya, saya sudah sambung-sambungkan ini. Maka saya kira kita sudah bisa menyimpulkan siapa yang merubuhkan tembok Yeriko kan? Sudah sambung kan ini, udah nyambung berarti sudah aman. Bacaan yang dipenggal ini akhirnya clear. Bahwa Salomo berhasil membangun. Poin kedua. Tetapi kisah ini menjadi lain. Kalau tidak dimulai dari prakarsa Daud. Dengan komitmen pada sensitif banget imannya. Gua tidur di tempat nyaman. Dalam kemewahan istanaku ini. Lah Tuhanku di mana? Walaupun aneh pemikirannya, Tuhan yang punya segala sesuatu kok. Tapi enggak, ini sensitif imannya. Aku tidak nyaman. Dalam kemegahan aku tidur dan nikmati megahnya istana. Aku belum membangun tempat bait suci di mana Tuhan bersemayam. Itu yang bikin dia tidak nyaman. Dimulai dari tidak nyaman itu dan dia berkomitmen. Lalu dia wariskan legasi ini. Pengajaran dalam warisan ini. Engkau punya tanggung jawab Salomo untuk wujudkan impian ini. Benar Tuhan tidak butuh rumah. Bagi saya ide Daud ini cuma satu. Aku mau tunjukkan betapa aku mengasihi Tuhanku. Memang Tuhan butuh rumah? Enggak lah. Tapi ini cuma rasa sensitivitasnya tinggi secara iman. Now aku mau buat Tuhan tersenyum. Dia bangun. Dia wariskan dan Salomo masuk. Apa yang saya mau katakan? Ternyata penting ya. Dari Daud memulai menyiapkan segala sesuatu. Daud tidak kecewa untuk itu, tapi menyiapkan Salomo. Dan justru karena Daud, Salomo dimampukan melalui relasi yang Daud siapkan, Hiram dan seterusnya. Yang saya mau katakan poin kedua ini penting sekali ternyata. Warisan-warisan yang benar itu dilakukan bagi generasi ke generasi. Untuk mewujudkan konsep yang benar pula pada masa depan yang tepat bagi turun-temurun, termasuk Salomo. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah Salomo meminta hikmat. Minta maaf ya, ini tafsiran bebas saya. Ada yang Bapak Ibu pasti bisa nyanggah. Saya cuma bertanya, dari mana ide dasar sampai dia bilang begini, kekayaan saya enggak minta Tuhan, ketenaran saya enggak minta, saya cuma minta hikmat. Dan kita mengagumi Salomo, wow, karena Tuhan berfirman tidak ada sebelum dan sesudah dia yang punya hikmat kayak gitu kan. Dari mana dia punya ide itu? Saya berani jawab Bapak Ibu. Dari dia lihat kelakuan papanya yang takut Tuhan. Dari tiap pengajaran dalam rumah tangga. Gak mungkin tiba-tiba ada ide gitu. Pasti dia bercermin, wow. Maka saya mengatakan penting sekali ternyata. Menyiapkan masa depan pada warisan-warisan yang tepat. Dan kemudian melalui Daud, Salomo berhasil membangun rumah Tuhan. Terakhir yang ketiga, jejaringan itu penting. Teamwork itu penting. Betul, Tuhan yang bangun, Mazmur 127. Tapi Daud siapkan jenis logamnya, emas, perak, apalagi itu yang logam-logam mulia itu. Betul Tuhan yang bangun. Tapi Salomo bangun niat juga. Menghubungi sekutu dan menolong. Kayu-kayu hebat terkumpul. Betul Tuhan yang bangun. Tapi para pekerja-pekerja luar biasa bergerak dengan keringat. Apa yang saya mau katakan? Kisah ini mau menunjukkan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ternyata juga menggunakan orang-orang biasa yang berkeringat dalam lelah.
Ternyata Almighty God dengan tangan yang tak terlihat itu menggunakan tangan-tangan lincah yang terlihat dari tukang-tukang hebat, termasuk Daud yang wariskan. Teamworknya jalan untuk membangun bait Allah yang luar biasa itu. Jejaringan dibuat oleh Salomo. Dan itu menjadi hebat, walau sayang sekali Bapak Ibu, bait Allah ini hancur di masa Babilonia. Dan ketika mereka dibuang 70 tahun, dorang bangun ulang. Tidak semegah bait Allah yang dibangun Salomo. Kasihan. Ya, kepala angin sih. Sayang sekali. Tapi yang saya katakan betapa penting membangun jaringan itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan baik kita sekalian. Bagaimana kita bawa? Kenapa saya senyum? Karena lama saya nggak naik mimbar di sini Bapak Ibu. Jadi saya lihat Bapak Ibu. Bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita? Yang pertama, ayolah, mujizat itu ada, Tuhan itu nyata, berperan, bergerak, melakukan banyak karya ajaib. Tapi ayolah berpikir bahwa bukan Tuhan petangan yang bergerak. Kadangkala Tuhan memakai tangan kecil saya dan saudara untuk sesuatu yang besar, yang ke depan jadi warisan dan dicakapkan. Memang Salomo sempat berpikir bahwa Nyoman Jepun di tahun 2024 berkhotbah tentang dia dengan karyanya yang besar. Enggak. Yang saya mau katakan adalah hal yang agung dan mulia itu, acap kali karya itu dititipkan untuk Bapak Ibu dan saya selesaikan menjadi kawan sekerja Allah. Daripada kita repot bicara tentang tembok Yeriko, siapa yang roboh? Mari kita repot berpikir karena sebentar pukul 1 sidang majelis jemaat khusus untuk mengesahkan PKA 2024-2025. Anggaran kita berapa lagi Pak? Nanti sebentar orang mau ketok. Dengan kemustahilan yang digumuli oleh Pak Budi dan kawan-kawan. Yang di sebelah atau di situ. Yang DP harga MM itu. Tidak ada yang mustahil. Kalau jejaringan ini kita bangun kuat untuk bergerak bersama menjadi tangan Tuhan. Berikan ide kepada kami dan kepada panitia apa yang mesti dibikin supaya ini berhasil. Sudah dua PKA ini belum jadi ini. Sudah 2 PKA ini Bapak Ibu belum selesai. Masa iya sih? Masa iya nggak bisa? Tidak ada yang mustahil, tapi ada yang salah dengan kita barangkali. Adakah di antara Bapak Ibu yang bawa proyek ini dalam doa? Tak curiga nyanda ini. Ayolah kita mulai dulu di situ kayaknya. Ada yang salah di sini. Ada yang salah. Kita mulai bawa. Kita bawa. Tuhan kami punya Daud memelas, gue mau bangun. No, enggak kasih. Anakmu. Daud tetap bertekun. Ayolah bekerja, berupaya, bawa juga dalam doa. Kiranya 2025, kiranya sebelum saya mutasi, gitu aja dia spontan aja bilang di sini, ini sudah selesai. Jika Tuhan izinkan. Jangan cuma amin, baru orang tidak bergerak, bagaimana Salomo bilang ke Hiram, menemui Tirus loh, jejaringan dibangun, ayolah kita buat. Pak Budi dan teman-teman tetap semangat. Jejaringan ini pasti berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Sedikit oleh-oleh dari Turki. Karena saya 10 hari meninggalkan Bapak Ibu toh. Ini karena di YouTube pasti teman-teman yang berangkat itu memonitor ini. Mereka selain lihat reruntuhan gereja-gereja 7 gereja di kitab Wahyu itu, sebenarnya ada target yang dirindukan. Itu pergi ke Kapadokia untuk naik balon. Saya sudah ditawari berulang-ulang. Apa benda? Enggak, saya paling tinggi naik mimbar, saya nggak mau naik balon. Tahu nggak Bapak Ibu? H-3 aplikasi kepada para pilot dan guide, aplikasi khusus yang bisa monitor untuk boleh terbang atau tidak, merah. Dan itu
syaratnya adalah 11 km per jam. Di bawah 11 km per jam angin baru boleh terbang. Dan rata-rata di Turki kemarin, itu anginnya kencang Bapak Ibu, dingin. Tapi panas terik. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kulitku ini kan putih tua, ini sekarang makin tua kan. Itu korban di sana itu. Karena nggak terasa panasnya. Anginnya dingin banget tapi kencang. Itu dia selalu di 13, 15 km per jam. Jadi aplikasi warna merah terus. Lalu aku bilang begini, kalau Bapak Ibu punya kerinduan betul, kan orang sudah siap, sudah bayar. Kita orang sembahyang. H-2 hari berturut-turut sebelum hari kita berdoa. Biasa toh, kadang malu juga karena Pak tolong doakan minta ke Tuhan anginnya supaya kami bisa naik balon. Dalam hati saya, lu punya senang naik balon baru minta Tuhan juga. Tapi oke lah, mari kita dan kita gumuli, kita doakan selama 2 hari sebelum terbang. Bapak Ibu tahu tiba hari H, jam 3:30 kalau nggak salah mereka dijemput. Saya nggak ikut, tapi harus ikut bangun untuk monitor. Mereka dijemput satu mobil. Oh aplikasi tetap merah. Tapi bilang enggak, kami tetap berangkat. Berangkat ya, kami tetap berangkat. Leadernya laporkan masih merah Pak. Leadernya lagi laporkan masih merah Pak. Bilang aduh tahu begini gue tidur aja, nggak usah, memang nggak diizinkan kayaknya. Mereka tetap tunggu duduk di situ. Pukul 5 kalau nggak salah, aku lupa tuh di WA itu. Dilaporin lagi, Pak, kami dibagikan snack. What? Berarti mau terbang? Kayaknya Pak. Saudara tahu, aplikasi di detik-detik terakhir berubah hijau. Bisa naik. Pas mereka terbang 1 jam, cuma boleh 1 jam. 1 jam. Nggak boleh lebih dari itu, karena peraturannya begitu. Balon hanya boleh 1 jam. Dan harus landing. Pas dorang tang landing, saya baru tahu cara landingnya. Oh Tuhan, nggak ada setir, nggak ada Bapak Ibu. Jadi suka-suka aja mau kemana. Untung saya nggak naik, kalau nggak, oh Tuhan, nggak lah. Untung, puji Tuhan saya nggak naik itu. Dia kasih begitu loh, cuma jatuh. Tak, pas nyentuh tanah, tiba-tiba pang, hujan turun. Mau tidak mau yang baru terbang 30 menit, 40 menit, turun bareng. Tahu saudara? 2 hari sampai kami terbang, aplikasi merah. Cuma 1 hari. Mau bilang apa? Berdoa betul. Tapi kalau orang nggak berangkat ke sana, dengan yakin nggak berangkat ke sana, orang nggak nikmati. Benar ada kuasa Tuhan, tapi engkau harus bergerak menjemputnya. Engkau berdoa di lapangan, curahkan hujan. Engkau harus bawa payung, karena jangan-jangan hujan itu segera turun. Imanmu harus bergerak. Daud dan Salomo bergerak. Sehingga kita berkata, masa depan dalam Tuhan ada, aku bergerak bersama Tuhan, aku tidak takut. Selamat membangun apapun Bapak Ibu. Salomo membangun bait Allah, bangun rumah tangga saudara, bangun kesadaran iman, bangun masa depan, apapun. Bergeraklah dalam doa dan semangat kerja. Mujizat itu ada, jangan takut, bangun saja. Haleluya, amin.